Mabar Minecraft bersama Abi. Jam 14:10, kali ini aku akan main Minecraft lagi bersama Abi. Masih di hari yang sama, di hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kita akan tunggu sampai tombol games muncul, kita akan masuk ke game. Kita play. Tiga diamond. Oh, download lagi ternyata guys. Download everything. Ya, download lagi guys. Bisa penuh memang. Lagi harus mendownload guys. Semoga cepat nih prosesnya. Walaupun rekaman juga ini kan bisa lama, paling kita cuma lanjutin yang tadi doang, ngambil kuat balik ke pulau yang tadi doang, ngambil ini paling cuma balik doang, itu kita langsung closing guys. Mungkin kalau untuk kegiatan lain di next video aja ya guys. Bagian ini akan ku skip. Proses download sudah selesai. Sudah di tahap modified world locating server, dan sebentar lagi kita akan masuk ke worldnya. Oke, kita sudah masuk ke worldnya. Selamat datang di rumahku tercinta. Seperti yang sudah aku bilang, aku sebenarnya ingin lanjutin lagi guys. Domba kita nanti dulu ya guys ya. Ada hal penting lain yang harus aku kerjakan guys. Kita dulu lah. Aku sayang sih, aku juga butuh sebenarnya domba guys. Udah kambing belum sih? Oh, udah ya. Kalau rekaman tiba-tiba berhenti, berarti penyimpanan penuh ya guys. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir. Sekarang Anda bisa masih aman guys, masih aman PR gitu. FM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP, karena lulusan SD itu tidak tertampung di Bandung Raya. Ya, kita harus punya pikiran positif, sampah itu bisa diolah, reduce, reuse, recycle. dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Ya, pendengar PR, satu lagu dari Raisa dan Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu baru saja kami putarkan untuk Anda pendengar PR. Membawa kita saat ini ke menit ke-18 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat siang. Dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di PRFM. Dan terima kasih untuk Anda yang terus memilih PRFM untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan hari ke-17 di bulan Juli 2025, pendengar. Dan silakan Anda sampaikan kembali informasi-informasi yang Anda miliki, pantauan cuaca, lalu lintas, informasi penemuan, berita kehilangan, dan juga beragam peristiwa bernilai berita yang terjadi tadi gua nabrak-nabrakin pulau loh. sekitar Anda. Ya, pendengar PR, kali ini kita akan update informasi terkait dengan pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2025 ya, pendengar PR. Kita akan update informasi bersama dengan Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Jawa Barat, pendengar PR, Ajun Komisaris Besar Eti Haryati. Ya, pendengar PR, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan AKBP Eti Haryati di line telepon. Assalamualaikum, selamat padahal siang, ini posisinya Bu Eti. kenapa nggak muncul, guys? Ya, bagaimana Bu Eti? Sudah jelas saat ini? Ya, baik Bu Eti, bagaimana suaranya di... Putus-putus tadi bagus ya. Oke, sekarang bagaimana? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Sinyal di kita bagus, di sana mungkin kurang tinggi dikit. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2025 ini perlu kami informasikan kembali barangkali untuk pendengar PR nih Bu Eti, kita ingatkan kembali sebetulnya Mana sih, guys? Operasi Patuh Lodaya ini dilaksanakan mulai kapan sampai dengan kapan, kemudian juga apa yang menjadi target dalam Operasi Patuh Lodaya 2025 ini. Begitu, sebelum nanti kita update pantauan sejak dimulai sampai dengan hari ini, begitu. Silakan. Iya. Ya, baik pendengar setiap RFM, tentunya kami informasikan bahwa Kenapa kepolisian negara nggak Republik muncul, Indonesia, guys? di mana termasuk dalam kepolisian daerah Jawa Barat akan menggelar operasi patuh Lewat 2025 sini dengan harusnya. nama tadi Operasi Patuh Lodaya 2025. Ini digelar dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025. Kok banyak banget beginian sih, guys? Sasaran bagi pelanggar-pelanggar ini banyak sekali, yaitu Ini yang pelanggar daun-daun yang tidak kayak daun teratai menggunakan gitu loh, lives helm apa gitu. SNI. Selanjutnya Banget, itu adalah di ayu kok. pelanggar yang tidak menggunakan safety belt, pelanggar yang mengendarai kendaraan belum cukup umur, secara otomatis belum memiliki SIM dan KTP. Selanjutnya adalah pelanggar yang mengkonsumsi alkohol, kemudian juga pelanggar yang berboncengan lebih dari satu orang. Udah sampai nih kita. Selanjutnya ada juga Sini. pelanggar yang melawan arus. Belum deh, masih jauh lagi. Kemudian juga 900 kok. pelanggar yang melawan yang melanggar batas kecepatan, begitu. Ya, baik, itu artinya memang hanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kasat mata, begitu ya, Betty ya? Iya, betul sekali. Nah, Iya. ini di sini. Baik. Nah, kemudian apakah memang ini juga ada memang pos-pos yang didirikan? Ini menara apa, guys? Memang hanya Aku nemu sebuah mobile menara, guys, saja, di situ. begitu, Betty? Di dua-dua. Tentunya ada bukan pos yang didirikan, Udah pakai di namun 20 dari di 21 deh, berbagai wilayah di Jawa 2190 Barat deh. ini petugas kepolisian sudah menganalisa, mengevaluasi dari sama sebelum 9. pelaksanaan operasi Patuh Tuh Lodaya baru coba menaranya apa, guys? Ide yang yaitu menarik. lokasi-lokasi yang memang angka pelanggarannya tinggi, Masuknya lewat mana ini ya? rawan juga kemacetan, Ada pintu dan, masuk ini. rawan juga kecelakaan. Oh, ini menara. Oh, ini ada deh. Aduh, nggak ngeliat, guys. Petugas inilah Oh, menara yang ini. diberikan tugas untuk Aku nemuin melaksanakan operasi patuh The berdasarkan analisa dan evaluasi Aduh, sebelum makanan, pelaksanaan operasi patuh Lodaya sama 2025. crossbow. Aduh, siap. Nah, kemudian kali ini kan diselenggarakan sejak
sejak tanggal Waduh, 14 stick itu artinya semua sudah ambassador. berjalan sekitar 4 Wah, ini hari cukup ya nih buat berarti sampai dengan hari memenuhi ini. kita. Nah ini tercatat begitu dalam pelaksanaan 4 hari ini sampai dengan Kosong. hari ini Masih bagaimana dibuka. untuk temuan-temuan jenis-jenis pelanggaran seperti apa yang Di atas ada apa dilaporkan ya? sejauh ini? Iya, Di atas kebetulan ada sekali kotak games. kita sudah menganalisa dan evaluasi di hari ke-1, ke-2, dan ke-3 itu masih ada pelanggaran-pelanggaran yang angkanya sangat tinggi, ya, itu adalah masyarakat pengguna kendaraan roda 2 dengan tidak menggunakan Ada helm barrel podcast SNI. ya di sini. Kemudian juga Udah, Jess. masih terdapat masyarakat pengguna kendaraan roda Terus 4 yang tidak menggunakan safety belt. Ya, dan ambil dulu yang di sini, guys. banyak Habis itu kita ambil yang di juga sebelah sana. masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga keselamatan diri Digabung dan kan orang-orang bisa, di guys. Ini sekitarnya, juga bisa digabung karena ternyata. masih ada pelanggar yang melawan Ada. arus. Gitu. Tapi kami Lengkap di sini ada yakin casting pendengar table juga. PRS ini tidak pernah ada yang Ada melanggar, kayu. konon katanya begitu, Amin, Mas. amin. Karena kami juga selalu Amin. mengingatkan begitu. Iya, karena rutin ya, PRRM keren banget. Baik. Nah, dari beberapa temuan tadi ya jenis-jenis pelanggaran, yang paling banyak itu jenis pelanggaran yang mana nih berarti? Yang tidak menggunakan helm Bisa SN. digabung nggak ini? Oke, Oh, bisa, berarti guys. memang dilakukan oleh para pengguna roda 2 Nggak begitu ya. memenuhin. Berarti ya. Iya, betul. Oke. Pendengar PR, kita masih bersama dengan Kasubdit Kamsel Ini AKBP juga nih menaranya, guys. Haryati di line telepon. Berarti kalau bentuk-bentuk sanksi begitu yang diberikan kepada para pelanggar tadi, apa saja nih bentuk-bentuknya? Iya, kebetulan sekali di dalam Di barrel juga penyelenggaraan nggak ada, operasi kosong. 2025 ini Ini kegiatannya apa itu nih? adalah Western Melon preventif. Swiss. Preventif ini targetnya 25%. Kemudian preventif 25%. Ada apel juga. Nah, terkait dengan pelanggaran yang Ini mendapatkan bisa digabung nggak? sanksi Oh, nggak apa bisa. tadi, Kalau lumayan portion besar, nggak bisa Mas. digabung, guys. 50%, ya. Adapun pelanggar ini ditilang melalui airline statis, airline mobile, tilang manual, dan ada juga teguran. Cari-cari yang Ya. masih ada isinya. Kalau teguran ini Ya, memang buka-bukain. pelanggaran yang ringan, dan nggak ada, guys. teguran ini bukan Terus hanya ada ke atas teguran lagi, lisan saja, namun juga teguran yang diberikan secara tertulis. Ada ke atas lagi, guys. Gitu. Selanjutnya juga kalau tilang manual dan Aduh, airline ada mobile dan sialog. airline statis itu memang sudah ada mekanisme denda yang harus dibayarkan oleh si pelanggar Ini aja dia yang aku kepada ambil. negara. Aku tinggal dulu ya. Airline Penuh, statis guys. maupun airline mobile biasanya ada tahapan-tahapan, yaitu setelah di Udah ada barang yang sama gitu. capture oleh kamera airline. Aduh, beda nanti semua, pelanggar guys. ini Penuh, akan udah mendapatkan usah surat ambil. konfirmasi. Nah, setelah surat konfirmasi, oke, memang saya melanggar. Kayaknya bon aku belum Dan punya memang deh, guys, sudah di fix rumah. saya membuat satu kesalahan, maka yang mendapatkan surat konfirmasi itu Iya, bonboknya mah aku punya. menyelesaikan denda tilangnya ke bank yang sudah ditunjuk. Aduh, ini juga beda. Ini apa lagi? Kemudian Potato. untuk operasi Patung Lodaya 2025 ini sendiri, berapa banyak personel yang dilibatkan selama operasi Iya, ini? aku tinggalin satu portion dah. Iya, untuk Motion of seluruh Jawa Recognition. Barat di atas 2.000 personil yang dilibatkan. Pengambil potato. Di atas Se Jawa Barat, ya, untuk Polda sendiri ada 522 personil. Oke, berarti juga Udah nggak ada ke atas lagi ya? Oh, masih ada personil lagi. dari lintas instansi lah begitu ya, Bu. Udah, Betul harus sekali. kembali, guys. Ya. Ini juga dekat sama tempat kau ngambil perahu. Selain dari pihak Kalau Iya. kebetulan kalau operasi patuh ini yang 2000 ini memang semua personil kepolisian, kemudian juga kita bekerja sama dengan instansi lainnya, yaitu dari TNI, kemudian dari Dinas Perhubungan, begitu. Begitu. Ya. Baik, pendengar PR masih bersama dengan Kasubdit Kamsel. Keluarnya kemana? Oh, ini masih ada ke bawah lagi. Jawa Barat AKBP Haryati di line telepon. Berarti kalau berbicara Oke, dulu aku kenapa aku ke bawah, guys. Aku harus ke atas lagi. Pokoknya ada barang-barang yang sama, guys. Sejauh ini Itu jadi kesalahan. menurut pengamatan, baik itu pun catatan, barangkali ada data-data yang juga bisa mendukung. Apakah memang kecenderungan dari tahun ke tahun, khususnya di Jawa Barat, itu kalau berdasarkan data ada kecenderungan tingkat kepatuhan ini Di lantai yang ini aku meningkat, sampai bertambah sini. baik, atau justru masih menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan Bisa naik ya? begitu. Iya.
Seperti apa itu? Ya, Aku nggak mau naik sih guys. kalau kita berbicara tentang wilayah, Ah. kan jumlah masyarakat itu Ada tes berbeda-beda. lagi pastinya. Ada kaca-kaca Kemudian hijau nih. masyarakat di Jawa Barat ini jumlahnya juga banyak. Cis Pemilik dulu. kendaraan jumlahnya banyak. Kan banyak Apabila barang-barang yang dibandingkan sama. dengan Aduh, tingkat kenapa ada pasti ke kesadaran, segala sih di sini? kalau kami bisa mengatakan bahwa kesadaran masyarakat ini sudah baik, ya, apabila dibandingkan dengan jumlah Boleh dong, gua kendaraan amat. dan jumlah populasi seperti itu. Namun, Nah kalau ini dilihat aku dari ini ada nih. pelanggaran yang masih ada, Wih, cukup memprihatinkan, gabung nggak? Kok bisa digabung? Ini aku terutama gabung-gabungin di dulu lah. daerah-daerah bukan di kota besar. Aku ini ada biasa sekaligus Kalau nggak kita melihat, memenuhin gitu. mungkin bisa kita saksikan Ada lagi cas di kita sini. sedang berada di lampu Udah merah nggak di ada lagi ke kota atas besar, ya? Oh, masih ada lagi ke atas guys. sudah Ada lagi ke atas. menginfokan kepada kita tingkat kesadaran masyarakatnya sudah ada. Oh ada yang sama lagi. Itu, ya, contohnya rata-rata itu sudah menggunakan helm, ya, walaupun masih ada helm yang belum SNI tadi, ya, tetapi secara keseluruhan sudah Masih ada ke atas lagi? Masih ada ke atas lagi. Dan masih ada chest lagi nih dua. penggunaan helm itu. Kemudian juga Oh ini ada tentang nih. tata tertib Beda guys. aturan menjaga harga khidmat Terus dan gedean. tertib lantasnya juga cukup tinggi. Karena saya melihat dari sisi klakson Aduh, ini kendaraan bon itu semua di guys. wilayah Jawa Barat ini jarang kita dengar, betul ya Mas? Betul. Aduh, Ya, betul. Terkesima apa kumaha? udah nggak ada lagi ke atas. Oh masih ada lagi guys. Kemudian Ini juga nih menaranya guys. tingkat kepatuhan di sisi lainnya seperti Masih saling aduh, menghormati. udah ada dengan akses para malah di paling pengemudi atas. lainnya Dan masih ada ke juga, atas lagi. Dan sudah lumayan paling atas baik. guys. Jadi hal-hal yang Dan ada chest nih banyak guys di atas ini. pelanggaran yang memang masih Ada enchanted book. lumayan datanya, namun Di apabila sini ada. dibandingkan dengan Aduh jumlah ini penduduk yang lagi. sangat banyak, Banyak sekali saya bon katakan dah. tingkat kesadaran masyarakat di wilayah Jawa Barat ini cukup baik, khususnya di kota-kota besar. Namun di kota-kota Aduh kecil, banyak di sekali item pinggiran bagus guys. ini, Ini videonya bakal sangat saya panjang guys masih kalau begini. prihatin sebetulnya kalau melihat khususnya para pemilik Iya, atau gak akan pengguna sempet kendaraan juga dong. Ini roda aku dua adik kurang ini awal-awal guys. Di sekolah makanya aku bisa mayoritas ngonten guys di memiliki segini. Aduh. kesadaran untuk Nah, kita ke bawah lagi helm, guys. Ke bawahnya terutama tangga aja biar nggak meninggoy. itu yang di pinggiran-pinggiran. Namun hal ini juga tidak tidak luput dari perhatian kami yang selalu menggelorakan bahwa kita sebagai anggota polisi jangan pernah bosan, jangan pernah sampai untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan masyarakat pentingnya penggunaan helm dan sabuk pengaman serta faktor keselamatan kendaraan dan keselamatan diri itu hal yang utama, jangan pernah berhenti gitu. Tapi itu yang kami lakukan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan mengedukasi masyarakat tadi ya, karena memang kita masih melihat di lapangan masih ada bentuk-bentuk pelanggaran yang cukup banyak juga dilakukan, meskipun kalau melihat perbandingan dengan jumlah masyarakat ya relatif meningkat kesadarannya. Namun untuk upaya edukasi dan terus meningkatkan kesadaran di tahun 2025 ini khususnya, apakah memang ada upaya-upaya ataupun strategi-strategi baru yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk terus mengedukasi kesadaran masyarakat dalam kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib berlalu lintas? Udah ini kosong. Ya, tentunya hal ini kita lakukan semakin bertambah tahun. Jauh juga nih buat Banyak tower ini guys. hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengedukasi masyarakat. Kita fokus di tower aja dua guys. Tahun 2025 ini Habis itu kita bakal jalan di sebelah sana. kegiatan yang Ini pastikan rutin ditutup lagi kami guys. lakukan Jangan suka salah lupa satu ke pintu. pembina keamanan, keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kami edukasi Duh, bukan baru saja tadi gimana guys? masyarakat yang sudah dewasa, namun tanggung Aku jawab kemarin kami bakar dari aku di mulai mana ya? kampus, Terus ya, antar sekolah, tadi 200-an ya? SMP, SMK, bahkan perguruan Mau juga organisasi-organisasi yang ada di tengah-tengah 21 masyarakat. di sini. Dan tentunya Nah di ini tahun dia perahuku. 2025 ini ada Aku program yang di sangat mana luar biasa petikan dalam perahu? rangka mendukung operasi Patuh Jaya 2025 yang digulirkan oleh Kakor Lantas Polri, yaitu program Polantas Menyapa. Ya, jadi bukan saja kita memberikan penyuluhan, mengedukasi secara menyampaikan leaflet dan lain sebagainya, tapi
program Polantas Menyapa ini lebih menyentuh kepada komunitas-komunitas roda 2, roda 4 maupun juga angkutan-angkutan umum dan angkutan-angkutan barang, dengan cara kita duduk bareng, ngopi bareng, kita ngobrol dari hati ke hati, kita mendengarkan keluhan mereka, apa yang mereka inginkan, Kenapa? sekaligus juga Ada cara kita cepetnya. mengedukasi Gimana? sambil Waktu itu ada sempat ngambil ngopi Weston, kan? bareng. Ini Apaan? program yang Weston. digulirkan Weston oleh yang Kakor Lantas Polri yang Ica dilaksanakan saya oleh Ditlantas Polda Jabar bersama Untuk apa? jajaran di seluruh Buat wilayah laptop, Jawa buat Barat. pindah dari Western Jadi ke sini, dari sini ke sana. upaya-upaya itu terus Ke yang tempat tidur itu tempat buat kita demikian spawn. Kalau rupa, misalkan kita meninggal, eh, untuk bisa lu tahu bisa teleport nih ke bukannya atau cuma mengedukasi terari ya, bisa masyarakat teleport. dengan berbagai cara. Gitu. Ya, baik, Bu Eti, terakhir ini barangkali sebagai penutup Kamu- apa yang ingin ini nambah, berarti disampaikan berarti kesana. untuk khususnya pendengar PRFM Iya, terkait balik. dengan operasi soalnya. Batu Lodaya yang dilakukan saat ini, kemudian juga secara umum terkait dengan kepatuhan terhadap berlalu lintas begitu, Bu Eti. Silakan. Ya, baik. Terima kasih pendengar PRFM. Pada intinya bahwa operasi Patuh Lodaya 2025 Love village lagi. Apa kita pindah ke situ aja ya? Village yang kamu temuin? dalam tertib berlalu lintas, namun Aku udah capek-capek bangun di upaya situ. ini dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat arti pentingnya kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Maksud kita lewat Dengan sini. harapan hari ini dan ke depan kita semakin meningkatkan kesadaran untuk melakukan hal yang baik sehingga Aku kan punya ada sado, boleh nggak pinjemin aku naganya biar lebih cepat? Kayaknya harus minjem lah. Harus ATM sendiri. Jangan pernah berpikir untuk melanggar. Nah, dengan pikiran kita untuk melakukan apa ini? pelanggaran, maka kita sebetulnya Bagus banget, udah mau malam nih. Ini ada, aku nemu rumah kan? dan orang-orang di Rumahnya sekitar kecil, kita. tapi Kalau mau dibilang warga Jawa Barat yang keren, itu ada apa aja guys di warga rumah Jawa ini? Barat yang patuh akan aturan, khususnya aturan tertib berlalu lintas. Ada kasur. Baik, Bu Eti Punten, ini ada Aduh, ada pertanyaan kasur, yang ada baru saja kami kasur. terima ini. Oh, Ini dari Kang Beben. Kang Beben ini Oh, mendapatkan pakai wall coklat. Ada surat chest. e-tilang begitu ya, dan ya. sudah mengisi form, diberitahukan kalau Bahannya pembayaran ada yang bisa diambil, dilakukan apaan 2 ini? minggu setelah pengisian formnya. Tapi Betul. ternyata hingga saat Ngapain ini aku sudah ambil guys, 1 kok kalau bulan, suara tapi kambil. tidak kunjung Kan penuh udah ini mendapatkan sentoliku. virtual account-nya. Ada koal, ada bunga Belum juga. ada. Ini apakah ada cara lain untuk bunga apa tadi? pembayaran Bunga kuning. begitu? Virtual account dari bank. Ya, baik kalau misalnya memang Aduh. Tidur aja dari sini, udah malam. Aduh, tadi makan kasurnya mana lagi guys? Tadi yang belakang. Berkenan Sebelahnya, nanti sebelah itu. kami Nah, itu yang bantu, kanan. mangga kami tunggu di Nah, Pos Jabar. Kebetulan udah kami di sini aja dah. berdinas selaku Kasubdit Kamsa di Lantas Polda. Tuh. Ya, kami akan Kalau mau pakai bantu aja, tanggal untuk kalau nggak tahu bisa apa enggak. bisa mendapatkan Aku nggak tahu ngerti juga kalau ngendain naga di Minecraft. mangga. Ya, Kalau ya. mau digab Tinggal jalan pakai ini. mangga Kalau di mau turun nomor tinggal dikebawahin. 0813 Kalau mau terbang tinggal ke atasin. Komen apaan dok yang komen? 913 Ini tulisannya kan Dragon Attack. 81 Ini Kang. 948. Mangga. Ini kedua. Biar kami bantu, tidak perlu ke sini. Nanti kami coba menghubungi bagian banknya untuk mendapatkan sesuatunya. Ya, kita lanjut lagi lah. Jadi memang mekanismenya harus langsung menghubungi petugas kepolisian jika memang virtual account-nya tidak kunjung didapatkan begitu ya, Bu Eti ya? Tidak selalu harus ke kami. Dalam arti kata kami membuka kesempatan warga masyarakat untuk kami bantu apabila ada permasalahan begitu mas. Wah, ini aku juga nemu rumah Karena ini. pembayaran itu kan langsung ke bank. Oke. Tapi apabila mau kami bantu, kami akan Harusnya kesini. memfasilitasinya begitu. Oke. Nah ini kalau untuk kasus-kasus seperti Kang Beben begitu, kondisi-kondisi seperti ini apakah memang cukup sering terjadi juga begitu ya, sudah mengisi form tapi virtual account-nya tidak kunjung diterima begitu? Kebetulan kami di bagian Kamsel Jakarta, sedangkan untuk terkait dengan masalah pembayaran tilang ini kan kaitannya dengan bagian penegakan hukum seperti itu mas. Jadi untuk penjelasan berapa orang yang sudah memiliki permasalahan dengan pembayaran itu kami belum bisa menyampaikan banyak atau sedikit karena datanya ada di pihak bank yang dituju. Mungkin tidak informasi itu masuk ke dalam
memegang penegakan hukum khususnya tentang Lama di sini pembayaran sebentar dulu. hilang gitu Oke. datanya. Kasih. Jadi kami memberikan nomor itu untuk kami bantu, untuk kami bisa segera membantu penyelesaian di dalam pembayaran hilang. Tapi nanti konsultasi dengan pihak bank dan pihak petugas di kepolisian di bidang tilang itu begitu. Oke. Baik, jadi nomor ini boleh kami sebarluaskan juga Bu Eti ya? Mangga, mau ada yang koordinasi, mau ada yang ngundang saya buat edukasi, saya tunggu. Oh, oke. Ini nomor pribadinya Bu Eti jadi ini. Nomor pribadi saya. Oh, iya, oke, betul. baik. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya nanti banyak pendengar PR yang kan Tidak masalah. minta nomornya Ya. Bu Eti gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak Bu Eti? apa-apa. Oke. Mangga, Baik, kalau baik, nggak baik. dibalas berarti Bu Etinya lagi tidur. Gitu. Baik, baik. Bu Eti hatur nuhun pisan ini atas waktunya Mangga, ya. berbincang di Sukses PR selalu FM. buat Amin. PRFM juga pendengar PRFM setia. Amin. Hatur nuhun, sehat selalu Ya, Bu Eti. sama-sama. Ah, sampai Salam. Ya, pendengar PR, kita baru saja mendapatkan informasi ya, penjelasan bersama dengan Hikmah Kasubdit juga. Kamsel Polda Jawa Barat Ribet banget harus AKBP bolak balik Haryati nih. SH terkait dengan pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2025 pendengar PR yang hari ini memasuki hari keempat ya. Nah, kalau menurut analisis hingga hari ketiga memang masih cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang didominasi memang oleh pengguna roda 2 begitu ya, karena jenis pelanggarannya adalah tidak menggunakan helm dan juga tidak menggunakan helm yang berstandar SNI. Nah, ini yang juga masih harus Udah belum terus sih? dilakukan edukasi begitu ya pendengar Nanggung PR daging 64 nih. untuk para pengguna jalan dan untuk Kang Beben dan juga Anda pendengar PR yang mendapatkan atau menghadapi situasi yang sama begitu ya, sudah ada e-tilang, sudah mengisi form dan maksimal pembayaran kan 2 minggu setelah pengisian form, tapi ternyata seperti yang dikeluhkan oleh Kang Beben, virtual account-nya untuk pembayaran tilangnya ini belum ada sama di begitu ya. sini. Bagaimana dengan cara pembayarannya? Nah, ini bisa dibantu begitu ya oleh Bu Eti. Ini bahkan beliau bersedia memberikan 49. nomor pribadinya Nomor untuk 9 bisa diamond, guys. membantu Anda di 0813 9438 1968. Nanti bisa menghubungi nomor ini, nomornya Bu Eti langsung supaya bisa dibantu untuk memunculkan virtual account-nya. Begitu ya, pendengar PR. Ini mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesediaan Bu Eti untuk bahkan memberikan nomor pribadinya. Tadi saya sudah minta izin, seandainya ada pendengar-pendengar PR yang memang meminta nomor ini karena mungkin ada permasalahan yang perlu juga dikonsultasikan. Kita jeda dulu pendengar PR, tetap bersama kami di 107,5 PR FM News Channel. Mungkin gak ya kalau aku jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter biar bisa ngobatin orang sakit. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gak reot. Saatnya menunjukkan keunggulan kita, memuliakan anak yatim dengan memberi kesempatan untuk mereka semakin dekat dengan cita-cita. Peduli melalui program beasiswa pelajar unggul dan beasiswa tahfidz unggul siap menjadi jembatan mewujudkan generasi unggul yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Sampaikan donasi terbaik Anda melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1264 3000 atas nama Darut Tauhid Peduli atau rekening BCA Transit 77721555533 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi dan informasi hubungi WhatsApp Center DT Peduli 0813-1712-1712 atau akses www.muliakanyatim.id. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dekranasda dan Jawa Barat dengan bangga mempersembahkan Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB 2025. Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB 2025 sebagai bagian dari rangkaian Sunda Karsa Fest, perhelatan istimewa menyatukan karya terbaik dari 27 kabupaten dan kota di Tanah Pasundan. Temukan kekayaan ragam kriya mulai dari anyaman bambu yang memikat, batik bernilai seni tinggi, hingga inovasi produk yang merespon zaman dengan cerdas dan kreatif. Hadirlah Sunda Karsa Fest. Ajak keluarga Anda
berbahagia melihat karya dan kreativitas warga Jabar yang istimewa. PKJB 2025 digelar di Trans Convention Center Bandung 17 hingga 20 Juli 2025. Rangkaian acara, pameran kerajinan, lokakarya interaktif, parade busana, bisnis matching, hingga ajang penghargaan Dekranasda Awards. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Ingin melaksanakan umroh bersama dengan Maulid Nabi? Jangan lewatkan program umroh Maulid Nabi 9 hari 7 malam. Keberangkatan 3 September 2025 dengan fasilitas Saudi Airlines mendarat Madinah. Gratis 1 kali kereta cepat Haramain. Paket yang bisa Anda pilih, paket A. Harga mulai Rp42.990.000 untuk Quadrum, Maka Hotel, Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah. Paket B, harga mulai Rp40.990.000 untuk Quadrum, Jabal Umar Jumairah Hotel Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah. Paket C, harga mulai Rp35.990.000 untuk Quadrum, Jabar Omar Marriott Hotel Bintang 5 di Mekah, MR Elite Hotel Bintang 3 di Madinah. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp di 0811 2212 200 atau 0811 226096. Ya, pendengar PR ada interaksi dari Bu Nova Wilujeng Siang. Bu Nova Mugia sehat selalu, tetap semangat juga ya. Ini cuaca di Muhammad Toha meni panas jana ya. Komo tadi nuju di angkot mah karaos ngajeletet, tapi alhamdulillah cucian aman ya. Tas di jahitan Bu Nova kada pilih kagak tak hujan ya. Kemudian ada Kang Wander, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pukul 14 lebih 13 menit ya. Laporan situasi sore ini di Gasibu, Diponegoro, Surapati terpantau kredit pendengar PR, cuacanya panas dan tidak ada petugas ini ya. Ada kepadatan ya di Gasibu, Diponegoro, pendengar PR. Kemudian pendengar PR, untuk Anda yang juga akan memantau situasi lainnya, ini ada informasi kembali dari Abah Yana ya. Pukul Aku belum 14 berangkat lagi sana, aku 18 bilang aku udah menit, kosongin informasi di lalu lintas inventory. Lembang dan sekitarnya, Jalan Cibogo, Jalan Maribaya, kemudian Jalan Kenapa? Pasar Panorama. Aku udah jauh. Pantau ramai Aku udah lancar, jauh. cuacanya terasa panas nggak meletak ya. Hatur Nanti aku habis dari sana dah, habis itu Bahyana, ngambilin barang. kemudian juga Bu Nova, Kang Wander yang juga sudah update kembali informasi di 107,5 PR FM News Channel. Kamu ingin kuliah di kampus terakreditasi unggul dengan fasilitas modern, dosen berpengalaman, dan jaringan alumni yang luas? Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, siap membawamu selangkah lebih dekat ke masa depan gemilang. Unjani punya 43 program studi berkualitas yang bisa kamu pilih. Dari Fakultas Teknik, Teknologi Manufaktur, Sains dan Informatika, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Psikologi, Farmasi, Kedokteran Gigi, dan Kedokteran Umum. Lokasi strategis di Cimahi dan Bandung. Biaya kuliah terjangkau dan peluang beasiswa yang beragam. Lulusan Unjani terbukti kompeten dan siap bersaing di dunia kerja, baik di instansi pemerintah, swasta, maupun industri pertahanan. Jangan tunggu nanti, segera daftar sekarang di pendaftaran.unjani.ac.id. Info lengkap cek website www.pmb.unjani.ac.id. Dan jangan lupa follow Instagram resmi kami di @info_pmb_unjani untuk update terbaru tips pendaftaran dan info event kampus. Kursi terbatas, ambil langkah cerdas untuk masa depanmu. Unjani,
kampus pilihan generasi tangguh. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng TNI dan Polri untuk membina siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pelibatan TNI dan Polri ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai kepemimpinan kepada para peserta didik. Kita ketahui TNI Polri ini kan Apa punya ini yang disiplin hijau yang apa lebih enggak? ya dari kita Yang sipil. hijau sih. Tidak semua ya, tapi paling tidak ya TNI Polri punya kepemimpinan yang kuat. Itu khasnya kan, khas TNI Polri ini punya disiplin, punya kepemimpinan yang relatif lebih kuat. Nah, sehingga ini bisa menjadi role model untuk anak-anak, bisa mensugesti anak-anak, ya kan? Karena TNI Polri nanti bersama sama panitia setempat memberikan motivasi, memberikan inspirasi, sehingga anak-anak tersugesti agar mereka tadi yakin bahwa mereka bisa menjadi pemimpin, yakin bahwa mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik selama 3 tahun, sehingga yang 5 hari walaupun waktunya terbatas ya bisa menjadi momentum mereka mengenal lingkungan dan mengenal dirinya bahwa dirinya adalah calon-calon pemimpin Pancawaluya, calon-calon pemimpin, calon-calon generasi yang cager, bager, benar, pintar, tur, singer. Lebih lanjut, Herman membantah bahwa pelibatan TNI dan Polri pada masa MPLS sebagai bentuk militerisasi. Sebab menurut Herman, TNI dan Polri memang memiliki fungsi pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat. Bukan untuk mengajarkan praktek-praktek yang sifatnya militeristik, bukan, tapi lebih ke menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, menyampaikan tentang kepemimpinan, menyampaikan tentang hidup yang harus berdisiplin, kurang lebih begitu. Demikian juga Polri, kan bukan hanya penegakan hukum, Polri juga punya fungsi pengayoman, pelindungan. Jadi kalau TNI Polri kolaborasi dengan kami, ya di dinas pendidikan kan bagus untuk anak-anak. Mudah-mudahan 5 hari akan efektif untuk membentuk ya anak-anak paling tidak punya niat, punya tekad untuk menjadi pemimpin lah. Itu dia informasi dari Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, terkait kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggandeng TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Ya, pendengar PR, saat ini 10 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di PRFM. Dan pendengar PR, kembali Anda bisa pergunakan WhatsApp di 08. Nah, aku belum lagi jauh juga. 1075. Bukan cuma ibu. Kemudian line telepon di Mana ada ini? Tahu kata mobilnya lagi dipakai sama kan ini sih mahasiswa ayah tadi. juga akun XPRFM ya. @PRFM News, pendengar PR yang kembali bisa Anda mention untuk menyampaikan. Enggak, tapi kok sama ayahnya. Aku aja enggak tahu. Nah, jangan apatis banget apa. Aku lagi nyembuhin. Oh, kamu nyemurin? Rajin banget. Iya, enggak tahu. Aduh, kemana tadi ya? Yang benar tadi gimana? Bener tadi temen mahasiswa ayah mengambil ini nginjem mobilnya ayahnya lagi nggak ikut, mungkin ayahnya nggak bisa, ayah udah ngasih kayak udah izin gitu, mungkin itu kan nggak lama kayaknya dipinjemnya. Situasi cuaca di seputaran Asia Afrika dan sekitarnya Tahu lagi. Namanya siapa? Nggak tahu siapa namanya, pokoknya aku mau ngirim Nggak takutnya. ditanya, kamu main kasih aja kuncinya. Enggak, Ayah yang ngasih. ayah yang ngasih. Kayaknya pulang tadi sini. Iya pulang, ayah Kata pulang. kamu ayahnya nggak bisa, nggak ada. Jelas apa kamu ngomong?
Kemudian nggak bisa. kondisi lalu lintas juga masih sangat lancar untuk jalan Asia Afrika. Kemudian Braga pendek juga demikian ya, masih aman. Bisa. Kemudian Braga panjang sedikit ada perlambatan pendengar PR. Aduh tadi gimana Merayap lagi penginapan dari Saya kalau jempolnya balik. Braga Naripan Nah, ini. ya, yang mengarah ke Braga panjang. Oh, Braga nah, tersendat maksudnya kendaraan tadi tuh ayah arus pulang, di maksudnya tuh Merayap ayah sempat pendengar pulang. PR. Pulang. Emang nggak bisa ikut bawa mobilnya. Iya. Nah, kamu gitu harusnya. Dibawa sama mahasiswa teman ayah, ayahnya nggak bisa lah. Gimana sih kalau nggak? Pak Browo, udah kan Pak Browo, udah kamu ngasih gigit Pak Browo. Tadi gue dicurang kader penemu. Nanti kalau nggak bisa berhasil, udah ngantar ke Nukia. Yang di sini dulu lah guys. Males ya. Kenapa sih? Ya, pendengar PR, Erwin dorong kolaborasi transformasi transportasi di Kota Bandung. Angkot lama jadi lebih modern. Satu informasi dari prfmnews.id. Pendengar PR, pemerintah Kota Bandung tidak ingin meninggalkan angkot lama dalam rencana besar perbaikan transportasi publik. Melalui program Angkot Pintar, Wakil Wali Kota Bandung Erwin menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif agar semua pelaku transportasi tetap dilibatkan. Kita coba kesini ya guys, kesini kan. Ya, pendengar PR, hal ini disampaikan oleh Erwin saat menghadiri kegiatan di Kampus Unilus pada Selasa 15 Juli 2025 lalu. Menurutnya angkot-angkot existing akan diremajakan dan diintegrasikan dengan sistem baru yang lebih tertata, bukan dimatikan, justru dimodernisasi. Program Angkot Pintar akan mengubah cara kerja sopir dari sistem setoran harian menjadi gaji tetap. Mereka juga akan mendapatkan pelatihan agar bisa mengikuti sistem kerja yang lebih profesional. Benda-benda bagus Selain dah. itu, rute angkot akan Di Barel disesuaikan juga, agar di Ces bisa juga. menjangkau wilayah-wilayah yang belum terakses layanan BRT, termasuk kawasan pemukiman padat dan juga sekolah-sekolah. Pemerintah Kota Bandung juga akan menyediakan aplikasi untuk pemantauan real time sehingga pengguna bisa merencanakan perjalanan dengan lebih efisien. Transformasi ini ditujukan untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan kenyamanan, serta menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Semuanya akan terjadwal sehingga Erwin berharap tidak ada lagi angkot yang berhenti sembarangan, karena ini juga merupakan bagian dari upaya pihaknya mengatasi kemacetan dan juga polusi. You subject PR. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terungkap bahwa lebih dari 500.000 penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah terindikasi melakukan transaksi judi online. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Gus Ipul pun menegaskan pihaknya tidak akan segan untuk mencabut penerima bansos yang terbukti melakukan judi online. Kita nggak setahun penuh, 3 bulan evaluasi, 3 bulan sekali.
Bisa jadi yang dapat di triwulan pertama dapat, kedua tidak dapat. Mungkin yang ketiga nggak dapat. Ya, kita lihat aja. Yang termasuk dudol dan lain-lain juga sedang kita evaluasi. Nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Ya. Masih terancam dicabut yang Oh iya, terancam dicabut kalau emang benar. Tapi kita kan masih mau mendalami. Apakah ini digunakan atau rekening sudah dijual ke orang atau dimanfaatkan orang lain, lagi kita dalami. Tapi informasi awal sudah kita dapat, kita akan koordinasi lebih lanjut dengan PPATK. Karena yang mengerti begitu PPATK. Ya, tapi yang jelas ini bagian dari upaya kita untuk menuju bansos tepat sasaran. Itu dia informasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam menanggapi dugaan 500.000 penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah yang terindikasi melakukan transaksi judi online. News Subject PRFM. Ya, pendengar 107,5 PRFM You Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di PRFM. Dan saat ini pendengar PR, ada informasi dari Pak Yadi. Ya, Pak Yadi, selamat sore. Pukul 14.52 hindari Jalan Gudang Utara, ini ada kemacetan ya. Oke, hindari Jalan Gudang Utara, ada kemacetan. Informasi dari Pak Yadi. Nah, ini apakah juga diketahui penyebab kepadatan yang terjadi di Jalan Gudang Utara ini, Pak Yadi? Ini boleh sampaikan ataupun ditambahkan kembali ya, terkait dengan penyebab kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di Jalan Gudang Utara. Anda yang mungkin baru saja melintas mengetahui kepadatan yang terjadi di Jalan Gudang Utara, silahkan bisa Anda sampaikan pendengar PR. Kemudian dari Kang Aceh pukul 14.56 di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 80 arah Bandung mengalami perlambatan, sedikit macet ya. Dikarenakan ada truk pengangkut tanah yang terguling, saat ini sudah dievakuasi dan sedikit lancar. Harap berhati-hati dan kurangi kecepatan. Baik, atur nuhun untuk Anda yang sudah update kembali informasi di PRFM. Ya, pendengar PR, Kang Aceh Pak Yadi sudah update kembali informasi ya. Dan pendengar PR, saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda. Kali ini dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat, pendengar, dalam Jabar Now untuk edisi hari Kamis 17 Juli 2025. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat. Kejadian dugaan kelalaian tenaga medis di salah satu rumah sakit itu sangat jelas sekali.
Ini dilakukan berulang-ulang. Korban pertama itu bulan Desember 2023. Dengan objek yang sama, objek ini dijual ke pembeli yang sama. Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Menteri Lingkungan Hidup beri sanksi KSO yang membuka lahan di Puncak. Puluhan warga jadi korban penipuan penjualan rumah kontrakan fiktif di Kota Bekasi. Kerugian lebih dari 5 miliar. Di Kuningan, bayi meninggal diduga karena rumah sakit lalai. Orang tua korban lapor polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Kasus dugaan kelalaian di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kuningan yang mengakibatkan seorang bayi meninggal dunia beberapa hari lalu kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga korban. Orang tua korban, Irmawati dan Andi didampingi tim kuasa hukum dari Hotman Paris 911 mendatangi Mapolres Kabupaten Kuningan pada Rabu 16 Juli 2025 pagi. Kejadian dugaan kelalaian tenaga medis di salah satu rumah sakit di Kuningan. Kalau memang itu sudah sangat jelas sekali adanya dugaan kelalaian, kita juga sudah bertanya ke banyak pihak dan memang di situ jelas sekali adanya dugaan kelalaian, makanya kita menempuh jalur hukum dan itu juga atas arahan dari KPI, Bapak dan yang lain-lain. Mereka melaporkan pihak Rumah Sakit Linggarjati atas dugaan kelalaian yang menyebabkan bayinya meninggal dunia. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kapolres Kuningan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juni lalu saat pasien mengalami pecah ketuban dan dibawa ke Rumah Sakit Linggarjati. Sampai saat ini, pihak kepolisian Polres Kuningan telah memanggil 4 orang petugas rumah sakit guna pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan kelalaian yang menyebabkan bayi meninggal dunia. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Puluhan warga menjadi korban dugaan penipuan penjualan rumah kontrakan fiktif di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan kerugian lebih dari 5 miliar. Modus penipuan dilakukan seorang wanita bernama Karsih, 48 tahun, yang menjual 6 unit kontrakan miliknya melalui media sosial Facebook dengan harga antara 75 juta hingga 125 juta rupiah per unit. Pemasaran dilakukan orang ketiga bernama Yurike atau Rike Herlanda yang bertugas melayani calon pembeli dan mengunggah foto serta harga rumah di Facebook. Salah satu korban mengaku tertarik membeli kontrakan karena harga yang murah. Ia membayar 50 juta rupiah untuk satu unit setelah menawar dari harga 70 juta rupiah. Korban mengaku sempat menandatangani dokumen dan dijanjikan pemasukan dari penyewaan yang masih tinggal di kontrakan. Namun ia tidak menerima dokumen kepemilikan rumah dan tidak bisa menempati karena masih ada penghuni di dalam. Nasib serupa dialami korban lain bernama Faiz yang membeli 4 pintu kontrakan seharga 170 juta rupiah dengan cicilan sejak Juni 2024 yang membayar 150 juta rupiah dan dijanjikan penghasilan 30 juta rupiah per tahun dari penyewa. Namun seluruh janji itu tidak terpenuhi dan uang kontrakan justru digunakan Karsih untuk pelunasan rumah. Mereka akhirnya menyadari telah tertipu setelah mendapati rumah yang dibeli sudah rusak dan Karsih menghilang. Ini dilakukan berulang-ulang. Korban pertama itu bulan Desember 2023. Dengan objek yang sama, objek ini dijual ke pembeli yang sama. Harga ke marketplace itu oleh perantara yang sama. Rumah ini telah dilakukan penjualan awal, kemudian berikutnya dijual lagi ke Facebook atau ke marketplace. Kasus ini memicu kemarahan warga yang kemudian berkumpul dan merusak rumah milik Karsih sambil mencoret-coret dinding dengan tulisan penipu dan modus penipu. Ketua RW setempat, Fikri, berupaya meredam emosi warga dan mengarahkan korban untuk melapor ke Polres Bekasi. Menurut Fikri, terdapat 62 korban penipuan dengan total kerugian mencapai 7,2 miliar rupiah dan 90% korban direkrut lewat unggahan Facebook oleh Yurike. Aksi warga ini pun viral di media sosial. Polda Jawa Barat kembali menangkap seorang tersangka baru dalam kasus penjualan bayi jaringan internasional. Tersangka berperan sebagai penampung bayi sebelum dijual ke luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Surawan mengatakan, tersangka baru ini ditangkap di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ketika baru tiba dari Singapura. Dengan adanya tersangka baru ini, maka total tersangka penjualan bayi jaringan internasional menjadi 13 orang. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan satu tersangka lagi, baru pulang dari luar negeri, kita cekal. Semua kebuku guys. Akan di imigrasi Bandara Soekarno. Tapi kan next aja guys lah, ambil dan sekarang dalam pemeriksaan. Gua pulang guys. Salah satu penampung di Jakarta.
Lebih lanjut, Kombes Lihat Surawan video aja ya, menambahkan guys. para tersangka ini Soal menjual pulang, guys. bayi dengan modus adopsi tersebut berkisar antara 6 hingga 11 juta rupiah per bayi. Dekranasda Jawa Barat dengan bangga mempersembahkan Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB 2025. Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB 2025 sebagai bagian dari rangkaian Sunda Karsa Fest. Perhelatan istimewa menyatukan karya terbaik dari 27 kabupaten dan kota di Tanah Pasundan. Temukan kekayaan ragam kriya mulai dari anyaman bambu yang memikat, batik bernilai seni tinggi, hingga inovasi produk yang merespon zaman dengan cerdas dan kreatif. Hadirlah Sunda Karsa Fest. Ajak keluarga Anda berbahagia melihat karya dan kreativitas warga Jabar yang istimewa. PKJB 2025 digelar di Trans Convention Center Bandung 17 hingga 20 Juli 2025. Rangkaian acara, pameran kerajinan, loka karya interaktif, parade busana, business matching, hingga ajang penghargaan Dekranasda Awards. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, dari hasil penindakan selama 6 bulan terakhir pada Januari hingga Juni 2025, peredaran rokok ilegal di Priangan Timur tembus 3,9 juta batang. Menurut Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tasikmalaya, Bhinneka Putra Galih Kusuma, penindakan hingga semester 1 tahun itu dilakukan di 6 wilayah Priangan Timur, yakni Kota Kabupaten Tasikmalaya, Banjar, Garut, Ciamis, dan Pangandaran. Galih saat sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal yang digelar Bea Cukai dan Satpol PP Kota Banjar pekan lalu menyebut, khusus di Banjar pihaknya menyita sebanyak 44.000 batang rokok ilegal dengan ciri diantaranya kemasan bungkus rokok tidak menggunakan pita cukai atau bungkus rokok ditempeli pita cukai asli, namun pita cukainya bekas. Bahkan ada juga yang ditempeli pita cukai palsu serta penggunaan pita cukai tidak sesuai peruntukan. Ditegaskannya, keberadaan rokok ilegal sangat merugikan pemerintah karena potensi penerimaan dari pita cukai rokok akan menurun, belum lagi dari sisi kesehatan dapat merugikan konsumen. Sampai dengan semester 1, 30 Juni kita sudah menyita sekitar 3,9 juta batang. Itu dari 6 wilayah yang pasti merugikan keuangan negara karena potensi penerimaan cukai kita akan tergerus turun dengan beredarnya rokok ilegal. Pemerintah Kabupaten Sukabumi meresmikan pembukaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP ke-7 di Sentra Palamarta, Kecamatan Cibadak. Sebanyak 100 siswa dari 38 kecamatan, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, mulai mengikuti pembelajaran di sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Sukabumi Asep Jabar menyatakan SRMP hadir sebagai bagian dari upaya mendukung program wajib belajar 12 tahun dan sebagai bentuk komitmen memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. SRMP bukan hanya sekolah formal, tapi ruang hidup untuk membentuk manusia cerdas, merdeka, dan berkarakter. Ini konsepnya perhatian dari Bapak Presiden kepada keluarga yang kurang mampu. SRMP menerapkan sistem pembelajaran berbasis karakter dengan pendampingan langsung oleh 9 wali asuh dari program Keluarga Harapan. Kurikulum mengikuti standar Ditjendikdasmen dengan tambahan pembiasaan hidup mandiri dan pembentukan kedisiplinan. Masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu melibatkan unsur TNI dan Polri serta pemeriksaan kesehatan awal bagi siswa. Meskipun masih berstatus rintisan dan menggunakan fasilitas milik Kementerian Sosial, SRMP dilengkapi asrama, ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, dan sarana olahraga. Saat ini terdapat 13 guru dan akan ditambah seiring kebutuhan. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada pemilik KSO yang membuka lahan wisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dari 22 KSO, 9 diantaranya berupa lokasi wisata dan sudah dilakukan pencabutan izin usaha. Sisanya merupakan baliho atau papan reklame yang terpasang di Jalan Raya Puncak. Dari 22 KSO ini, 9 KSO sudah dilakukan pencabutan izin usaha berupa lokasi wisata. Namun sisanya itu berupa baliho atau reklame yang terpasang di Jalan Raya Puncak. Pelaksanaan sanksi aplikasi pemerintah terhadap 33 KSO yang ada di BPDN Perkebunan Teh. Hari ini telah sampai batas waktunya sebagai 4 usaha utama yang harus segera melakukan
pembongkaran bangunan. Dirinya memberikan waktu selama 1 minggu atau 1 bulan. Waktu yang sudah diberikan ini jika pemilik KSO tidak membongkar secara mandiri, maka pemerintah akan turun tangan dengan membongkar sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Ya, pendengar PR, terima kasih Anda masih bersama kami di PR FM dan Anda baru saja menyimak rangkaian informasi dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat dalam Jabar Now untuk edisi hari Kamis 17 Juli 2025. Dan pendengar PR, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di interval yang ketiga, saya menemani ruang dengar Anda. Di kesempatan hari ini kita akan jeda dulu sejenak pendengar PR. Nikmati satu lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Mana mudahan? Masih lanjut, udah lagi kok. Ya udah pulang. Siapa pulang nih? Gimana nih? Kau nggak tergoda? Tergoda. Lu panas dapetin gigi. Iya lagi. Nggak izin kok. Iya, dia juga kalau kemana-mana kemana. Ini juga nggak ngomong tuh mobil. Mobilku, rumahku. Rumah itu ada apa? Kamu yang anak doang? Aku di depan. Kenapa saya di depan? Kembali dari itu enggak? Iya, titip. Kita kan di keluarga. Nyawa itu di depan. Masa gini doang? Mobilku, rumahku, rumahku. Kayaknya sama kita bukan kisahnya sama ibu, kisahnya sama anaknya. Ibu kan ngomong. Ibu kita. Sama kita. Mobil mana? Kan udah menjadi untungnya 2 kalinya. Mau ambil yang 3? Berapa? Udahan. Masih berapa bat kayaknya? Badan kau ambil 3. Udahan, udahan. Aku mandi. Udah ya guys, adikku juga mau mandi dan lagi adikku yang satu lagi, aku mau pulang. Ntar aku nggak bisa main tabletnya karena mau dimainin guys tabletnya mau kak. Jadi sekian dulu video aku dengan game Minecraft ini. Aku butuh bantuan kalian juga guys. Kalian harus subscribe channel ini sebanyak-banyaknya ya. Kalian share channel YouTube ini ke semua teman-teman kalian, khususnya kalian yang suka nonton YouTube guys. Bantu biar tembuskan hingga 1000 subscriber guys. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Aku Andro Menhaisen Pemana pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dari hari Minggu ya pas villa itu buat main sama anak kecil kan. Terus dibalikin. Balik itu kotor banget.